الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita berada di salah satu Riyadul Jannah, salah satu taman dari taman-taman surga yang ada di muka bumi ini. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan anjuran kepada umatnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, maka merumputlah kalian, yakni ambil bagianlah kalian dari kebaikan taman surga itu. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, hilaquz zikir, yaitu halaqah ilmu, majelis zikir, majelis ilmu. Oleh karena itu kita hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk senantiasa berada di majelis ilmu. Karena itu majelis adalah merupakan taman surga yang ada di muka bumi ini. Kalau dibilang taman surga, maka tempat yang terbaik adalah tidak ada lain kecuali majelis ilmu itu. Majelis yang terbaik adalah majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang di dalamnya diajarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, mempelajari tentang apa yang halal, apa yang haram, mempelajari tentang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan maka itu yang dilakukan, dan apa yang dilarang itulah yang ditinggalkan. Majelis seperti inilah yang disebut dengan Riyadul Jannah fid dunya, taman surga di muka bumi ini. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas bab tentang wujubu dukhuli fil Islam, wajibnya masuk ke dalam Islam, yang mana di dalam bab tersebut Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, demikian pula perkataan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
terkait dengan wajibnya masuk ke dalam Islam, yakni masuk ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Iya. Baik itu masuk ke dalam Islam dalam artian sebelumnya belum mengenal Islam, kemudian masuk ke dalam Islam, beragama Islam, maupun dia sudah berada di dalam Islam, maka dia harus masuk ke dalam Islam itu secara kafah, secara lahir dan batinnya, dan mengamalkan seluruh perkara-perkara di dalam agamanya, tidak melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan di dalam syariatul Islam tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan masuk pada bab yang berikutnya, yaitu babu tafsiril Islam. Bab pembahasan tentang tafsir Islam. Iya, tafsirnya Islam. Di sini Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala akan menjelaskan tafsir dari Islam itu sendiri. Tentu saja sebagaimana thariqah atau cara yang beliau tempuh di dalam membahas suatu pembahasan, beliau mengambil dalil-dalil dari Quran, dari sunnah, atau dari ucapan para sahabat maupun imam-imam kaum muslimin. Demikian pula di dalam bab tentang penjelasan tafsir Islam. Beliau di sini menjelaskan tafsir Islam itu ambil dari dalil Quran, dari sunnah, dan seterusnya, supaya seseorang ketika mengkaji dan mempelajari tentang tafsir Islam itu betul-betul kuat, diambil dasar dari Islam itu sendiri, kuat diambil dari yang mewahyukan Islam itu kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian yang Nabi SAW ajarkan kepada umatnya, sehingga fondasi dasar bagi seseorang dalam berislam itu kuat. Iya, tidak hanya sekedar mereka saja, atau tidak sekedar hanya menyandarkan diri, mengaku-ngaku saja, akan tetapi betul-betul keislamannya dibangun di atas dasar yang kuat dari Al-Quran, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan apa yang dianut oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam itu secara bahasa diambil dari kata kerja aslama yuslimu islaman. Iya, aslama maksudnya adalah idza dakhala fil Islam. Aslama itu maknanya secara bahasa apabila dia masuk ke dalam Islam. Iya. Apabila dia masuk ke dalam Islam. Itu sebagaimana misalnya ungkapan orang Arab, anjada. Anjada itu kalau dia masuk ke negeri Najd. Anjada. Atau adhama apabila dia masuk ke negeri Tihama. Aslama apabila dia masuk ke dalam Islam.
Itu asal mana dari Islam secara bahasa, yaitu al-aslama yuslimu islaman, yaitu apabila dia masuk ke dalam Islam. Sekarang Islam itu makna secara bahasanya sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala, beliau berkata, wa kadzalikal Islam wa huwal inqiyadu at-tadallul wal khusyu'. Kata beliau, demikian pula Islam. Dan Islam itu adalah bil inqiyad, dengan ketundukan, bitadallul, perendahan, penghinaan diri, wal khusyu', kehusuan. Itu mana Islam. Ketundukan, perendahan diri, penghinaan diri, kehusuan. Jadi orang yang berislam berarti orang yang menundukkan dirinya, orang yang merendah. Tenang di atas syariatul Islam. Itulah orang yang berislam. Sebagaimana maknanya pula al-Islam itu, kata beliau, al-istislam. Al-istislam yaitu penyerahan diri, dengan menundukkan dirinya, merendahkan dirinya, menghinakan dirinya. Itu mana Islam secara bahasa. Jadi seseorang kalau dia dikatakan sebagai muslim berarti apa? Yaitu dia berserah, dia merendah, dia menundukkan dirinya kepada lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berislamnya seorang itu berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad atau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan, kata beliau, babu tafsiril Islam, bab pembahasan tentang tafsir Islam. Ba'dama awrada al-abwab as-sabiqata fil hasi 'alal Islam wad dukhuli fihi wat tamasuki bihi, arada ayubayyina ma huwal Islam. Kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, setelah pengarang mendatangkan bab-bab pembahasan yang telah lewat tentang anjuran untuk masuk Islam. Anjuran untuk masuk dalam Islam. Oleh itu datangkan keutamaan Islam. Kan? Untuk apa dibahas keutamaan Islam di bab pertama? Yaitu supaya seseorang termotivasi. Supaya seseorang itu terdorong. Ternyata Islam ini keutamaannya, keistimewaannya dari seluruh agama-agama yang lainnya, dia berada pada posisi yang paling tertinggi, memiliki keutamaan yang sangat besar. Pahala orang-orang berislam itu lipat gandakan, beda dengan kaum-kaum sebelumnya. Islam ini itu diletakkan dari mereka berbagai macam belenggu-belenggu dan beban-beban. Islam ini diberi kemudahan. Kan? Kemudahan, tidak dipersulit, dan seterusnya dari keutamaan Islam yang mendorong seseorang untuk rindu dengan Islam itu, untuk memotivasi dia masuk ke dalam Islam. Kemudian datang yang kedua, pembahasan tentang wajibnya masuk ke dalam Islam. Wajibnya masuk ke dalam Islam. Ternyata Islam yang sedemikian luar biasanya keutamaan yang terdapat di dalamnya, bukan hanya sekedar mau ditahu saja, tapi harus masuk ke dalamnya. Wajib masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Wajib berpegang teguh dengan Islam. Setelah itu barulah pengarang datangkan
Arada ayubayyina ma huwal Islam. Beliau ingin juga menjelaskan apa sebenarnya Islam itu. Apa sebenarnya Islam itu? Li'anna kaunaka tamdahu syai'a wala tubayyinuhu la yahsulul maksud. Kata beliau, karena sesungguhnya keberadaan engkau ketika engkau memuji sesuatu dan tidak menjelaskan sesuatu itu, maka tidak akan terwujud maksudnya. Iya. Ketika misalnya seorang dia puji, ini luar biasa bagusnya, indahnya, luar biasanya dan seterusnya. Dia puji. Tapi dia tidak jelaskan. Iya. Muhammad itu luar biasa. Iya. Tapi luar biasanya dari mana? Dia tidak jelaskan. Tidak akan terwujud maksud dari pujian itu. Tidak akan bermanfaat. Kenapa? Tidak tertarik orang. Tidak sekedar dipuji saja baru tidak ditahu dari sisi mana pujiannya, dari sisi mana ada padanya sehingga dia dipuji. Maka Islam yang sudah dijelaskan tentang keutamaannya, yang sudah dijelaskan tentang wajibnya masuk ke dalamnya, kenapa harus wajib dan seterusnya, barulah harus ketahui apa itu Islam. Fala budda ayyubayyina ma huwal Islam. Kata Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullah, maka harus untuk menjelaskan apa itu Islam. Iya, menjelaskan apa itu Islam. Secara bahasa itu apa Islam tadi? Iya, asal maknanya dia apa? Penyerahan diri, ketundukan, perendahan, kehusuan, ketenangan. Pahami dulu itu. Bahasanya yang dipuji, yang dipuji dengannya, bahasanya harus apa? Menunaikan itu. Dia harus merendah. Dia harus menunaikan, menjalankan dan seterusnya. Tidak hanya sekedar menyandarkan dirinya dan mengaku. Demikian pula secara syar'i, misalnya istilah syar'i yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam kitab salah satu usul misalnya tentang apa itu Islam. Al-Islam al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'at minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah berserah diri semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mentauhidkannya. Berserah. Dia serahkan dirinya semata-mata kepada Allah. Dalam bentuk apa? Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ini yang pertama, kandungan dari Islam yang harus diketahui, bahwasanya kalau dia berislam, maka dia harus menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah. Tidak boleh dia menyekutukan Allah dalam ibadah. Tidak boleh dia menduakan Allah. Tidak boleh ada kemunafikan di dalamnya. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah. Islam itu tunduk, merendah semata-mata kepada Allah dengan jalan mentaatinya. Orang Islam itu harus taat. Taat terhadap syariat Allah, aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar mengaku saya muslim, kemudian dia tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan, tidak menjauhi apa yang Allah larang. Kemudian wal bara'at minasyirki wa ahlihi. Islam itu apa? Berlepas diri dari kesyirikan dan orang yang melakukan kesyirikan. Orang muslim harus berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Itu barulah muslim. Jadi tidak mudah yang namanya mengaku sebagai seorang muslim. Karena kapan seorang muslim berarti dia sudah apa?
masuk di dalam orang-orang yang akan mendapatkan keutamaan Islam itu. Iya. Kalau dia menjadi orang muslim. Muslimnya bagaimana? Yaitu harus dia berada di atas ketauhidan kepada Allah, tunduk semata-mata kepada Allah, berlepas dari kesyirikan. Bahkan juga berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian kata Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, likai la yuda'iya ahadun anna ma huwa alaihi huwal Islam wa huwa mukhalifun lil Islam. Kata beliau, kenapa harus dijelaskan apa itu Islam? Supaya seseorang itu tidak hanya mengaku-ngaku bahwasanya dia berada di atas Islam. Supaya seorang itu tidak hanya mengaku bahwasanya dia berada di atas Islam, sementara dia menyelisihi Islam. Dia mengaku Muslim, tapi dia pelaku kesyirikan. Penyembah berhala, mentuhankan selain Allah. Maka tidak benar pengakuan keislamannya, karena dia menyelisih dari hakikat Islam itu sendiri. Yang dia mengaku Muslim, padahal dia sebenarnya bukan Muslim. Dia mengaku dia berserah diri kepada Allah, mentauhidkan Allah. Dia mengaku bahasanya dia taat kepada Allah. Dia mengaku dia adalah orang yang berlepas dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan, padahal dia semua melanggar hal semua itu. Maka tidak akan diterima pengakuannya. Kullun yudai waslan bilaila walaila lam tukiru lahu bidzaka. Kata seorang penyair, semuanya mengaku punya hubungan dengan Laila. Semua mengaku punya hubungan dengan Laila, sementara Laila tidak mengakui akan adanya hubungan dia dengan mereka. Semua orang mengaku Muslim, tapi sementara Islam tidak mengakui ada hubungan dengan dia. Kenapa? Karena dia tidak berada di atas nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempelajari Islam ini. Apa itu Islam? Sehingga kita ketika mengaku muslim benar adanya, sesuai dengan apa yang kita ucapkan, bukan hanya sekedar mengaku-ngaku saja. Kemudian kata Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, fakullul firaqi tudai kullu wahidatin minha annaha alal Islam wa anna ghairaha laisa huwa alal Islam walau taraknal amra liha ulai lahalakatil ummah. Kata beliau, maka semua kelompok-kelompok, semua kelompok-kelompok, setiap dari mereka itu mengaku bahasanya mereka berada di atas Islam. Semua kelompok mengaku bahasanya mereka berada di atas Islam. Artinya Islamnya sempurna. Wa anna ghairaha laisa huwa alal Islam, dan dia menyatakan bahwasanya selain kelompoknya bukanlah berada di atas Islam. Ini kan semua kelompok itu mengaku-ngaku seperti itu.
dia di atas Islam, dia hanya di atas Islam. Selain dari mereka itu bukan muslim. Iya. Semua yang menyelisih keyakinan mereka, pemahaman mereka bukan muslim. Semua yang menyelisih asal thariqah mereka kafir, keluar dari Islam. Ini banyak kelompok seperti ini. Iya. Walau taraknal amra lihaula'i, kalau sekiranya kita tinggalkan urusan agama ini kepada mereka seperti ini, lahalakatil ummah, maka umat ini akan binasa. Akan hancur. Kalau hanya sekedar kita serahkan urusan umat manusia kepada orang-orang seperti ini. Berbicara dia dengan Islam, berbicara di atas Islam sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan pemahaman kelompoknya, sesuai dengan pendapat dan pemikiran dia, tidak berada di atas di atas dasar yang kuat dari Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka umat ini akan hancur, binasa. Dan sudah lewat pembahasannya pada pertemuan kita sebelumnya. Oleh karena itu harus kita terus mengkaji Islam ini. Kita harus perdalam Islam kita. Kita tidak mengandalkan belajar 1-2 tahun. 1-2 tahun. Atau 10 tahun. Tidak jamaah. Belajar sampai al-maut datang menjemput kita. Islam ini sangat luas. Sangat dalam. Dan walaupun kita hidup 1000 tahun, tidak akan mungkin kita bisa menggapai seluruh yang namanya ilmu Islam. Apalagi kalau hanya hidup dalam puluhan tahun saja. Kita belajar hanya dalam bilangan puluhan tahun saja. Ribuan tahun saja, tetap kita tidak akan bisa menggapai kedalaman ilmu Islam yang sebenarnya. Pasti kurang. Kalau tidak ada orang-orang yang punya kecemburuan terhadap Islam, orang-orang yang tidak memiliki komitmen di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala, di atas Islam, maka tentu saja Islam ini akan hancur. Artinya bukan Islam yang hancur, umatnya yang hancur. Islam itu tetap jaya. Hanya orang-orang yang berpegang di atas Islam itu sudah mulai kurang sedikit demi sedikit sampai Islam itu ditinggalkan oleh manusia. Dan disitulah tanda-tanda kiamat. Disitulah tanda-tanda kiamat, ketika umat manusia sudah mulai menjauh terhadap Islam, terhadap agamanya. Kemudian kata beliau hafizahullah, walakinnal muslim, atau sebelumnya kata beliau, lakin min fadlillahi subhanahu an ja'ala al-islam wadihan bayinan falaysa al-islam bid'awa wal imtimai wal intisabi walakinnal muslim man tamassaka bil islamil hakiki. Kata beliau, akan tetapi melalui keutamaan Allah Subhanahu wa taala semata, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Islam ini jelas terang. Jelas terang. Maka Islam itu tidak hanya sekedar pengakuan atau tidak hanya sekedar menyandarkan diri bahasanya dia muslim, dia Islam. Walakinnal muslim, akan tetapi seorang muslim itu adalah man tamassaka bil islamil hakiki. Akan tetapi seorang muslim itu adalah siapa saja yang berpegang teguh dengan Islam secara hakiki. Secara hakiki, bukan secara pengakuan atau menyandarkan diri saja, tapi secara hakiki, betul-betul dia masuk ke dalam Islam, dia pelajari, dia dalami, dia pahami, dia yakini, dia amalkan, dia berjuang di atasnya.
maka itulah muslim secara hakiki. Fala budda an ta'rifal Islam mimma jaa fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam la min ghairihima. Kata beliau, maka harus engkau mengenal Islam itu dari apa saja yang telah datang di dalam kitabullah azza wa jalla, yaitu dari Al-Quran, wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah datang dari sunnah Nabi alaihi wasallam, la min ghairihima, tidak dari selain keduanya. Ini wajib, kata beliau. Iya, wajib engkau mengenal Islam dari apa? Dari Al-Quran, dari As-Sunnah, tidak dari selainnya. Oleh karena itu, prinsip seorang muslim yang sebenarnya adalah apa yang datang dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, maka itulah yang menjadi keyakinan dia, menjadi tolak ukur dia. Adapun apa yang datang dari selainnya, maka dia tolak. Iya. Karena kebenaran secara hakiki itu apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pula ilmu, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ilmu itu ma qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Yang namanya ilmu itu apa yang Allah SWT firmankan dan apa yang Nabi SAW sabdakan. Itu ilmu syar'i. Adapun selain itu, maka bukan ilmu syar'i. Ilmu syariat itu apa yang difirmankan oleh Allah, disabdakan oleh Nabi SAW, berada di atas pemahaman yang benar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan pendalilan dari Al-Quran dan Al-Hadis tentang penafsiran Islam. Iya, tentang penafsiran Islam. Yang tadi itu pemaparan tentang apa? Bagaimana kita memahami Islam itu. Iya, tolak ukurnya kita apa? Dasarnya apa? Iya. Dasar kita di dalam memahami Islam itu apa? Maka di akhir dari perkataan Syekh Shalih Fauzan tadi, bahwasannya iya, kita mengenal Islam itu wajib dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu wajib. Setelah itu barulah beliau membawakan apa? Ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam di dalam menjelaskan tentang apa itu Islam. Apa itu Islam? Ayat yang pertama, kata Syekh rahimahullah, wa qaulullahi ta'ala, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Al-ayah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-20. Fa in hajjuka, maka jika mereka mendebat engkau, maka jika mereka mendebat engkau, fakul, maka katakan, aslamtu wajhiya lillahi, saya menyerahkan, mengislamkan wajahku hanya semata-mata kepada Allah, wa manittaba'ani, demikian pula orang-orang yang mengikuti saya. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum, dan katakanlah kepada orang-orang yang diberikan Alkitab, yakni Yahudi dan Nasrani, wal ummiin, dan orang yang tidak diberi kitab,
Aslamtum, apakah kalian telah berislam? Fa in aslamu faqad ihtadaw. Apabila mereka masuk Islam, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Fa in tawallaw, dan jika mereka berpaling, fa innama alaikal balagh, maka sungguhnya tugasmu adalah hanyalah menyampaikan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Al-Alama Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah, kata beliau, hadhil ayatu fi surati Al-Imran hiya muhajatun nasara min ahli Najran alladzina qadimu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam li muhajatihi fi masail. Ayat ini, ya, ayat ini kata beliau yaitu berada di surah Al-Imran. Ya, ayat yang ke-20, yaitu orang-orang Nasrani dari kalangan ahli Najran itu datang mendebat Nabi alaihi salatu wassalam tentang beberapa permasalahan. Iya, orang-orang Nasrani mau debat Nabi, iya, tentang beberapa permasalahan. Falamma hajuhu bayyanallahu azza wa jalla annalladzina atau annad-dina indahu wal Islam. Maka tatkala mereka mendebat Nabi alaihi salatu wassalam, maka Allah pun menjelaskan bahwasanya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Iya. Ketika mereka mendebat Nabi tentang permasalahan agama, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya agama yang ada di sisi Allah adalah al-Islam. Oleh karena itu Allah berfirman, iya, inna dina indallahil Islam, dalam surah Imran ayat yang ke-19, sebelum ayat tadi. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Kemudian setelah itu Allah berfirman ayat tadi, fa in hajuka. Iya. Namun sebelumnya apa? Innad dina indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur billahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Dan utul kitab, orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datangnya kepada mereka ilmu. Setelah datangnya kepada mereka ilmu, mereka berselisih itu setelah datangnya ilmu kepada mereka. Kenapa mereka berselisih? Baghyan bainahum, karena adanya sifat kedengkian di antara mereka. Wa may yakfur billahi fa innallaha sari'ul hisab. Dan siapa saja yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya Allah sangatlah cepat hisabnya, perhitungan amalannya. Barulah datang fa in hajuka, maka jika mereka mendebat engkau, fakul, maka katakanlah, iya, maka katakanlah, aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an, saya mengislamkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang yang mengikuti saya. Kata Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah, in hajuka fi hadzal Islam alladzi la yardallahu azza wa jalla ghairahu dinan, hajuka
min qabuli ma hum alaihi minad dinil muharraf bi ibadati Isa wa i'tiqadu annahu ibnu lillah azza wa jalla faqul mu'linan lahum aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Perhatikan kata beliau, jika mereka mendebat engkau di dalam Islam ini yang Allah Subhanahu wa taala tidaklah meridhoi selain Islam ini, dan mereka mendebat engkau di dalam menerima apa yang mereka berada di atasnya dari agama yang telah menyimpang, yaitu dengan beribadah kepada Nabi Isa, dan mereka meyakini bahwa Nabi Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala, maka katakan, umumkan kepada mereka, aslamtu wajhiya lillah, saya hanya semata-mata berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya serahkan wajahku hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, wa man ittaba'an, dan orang-orang yang mengikuti saya demikian pula. Yakni dakhaltu fil islamil ladzi wasaftu lakum ana wa man ittaba'an. Yakni kata beliau, saya masuk ke dalam Islam sebagaimana yang saya telah sifatkan Islam itu kepada kalian. Saya masuk ke dalam Islam dan orang-orang yang mengikuti pun juga masuk ke dalam Islam. Mengikuti saya, masuk ke dalam Islam. Ini dijelaskan. Perhatikan di situ apa? Aslamtu wajhiya lillahi. Ini disinilah penafsiran Islam. Disinilah dalilnya tentang penafsiran Islam. Bahasa Islam itu apa? Aslamtu wajhiya. Saya islamkan wajahku semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau lanjutkan, aslamtu, yakni dakhaltu fil islami wa raditul islama, yakni saya masuk ke dalam Islam dan saya ridhoi Islam itu sebagai agama. Wa abbarahuna bil wajhi. Di sini Allah Subhanahu wa taala mentakbir, ya, walaupun ini perkataan Nabi kepada orang-orang yang Nasrani itu tadi yang mendebat Nabi. Nabi ucapkan kalimat ini, yaitu aslamtu wajhiya. Sekarang kata Syekh, ya, Nabi alaihissalam di sini mentakbir, mengungkap dengan kata wajah di dalam firman Allah SWT, aslamtu wajhiya, saya islamkan wajahku. Kenapa wajah yang disebut? Kenapa wajah yang disebut? Beliau jelaskan, li'annal wajha huwa asraful a'dha'i. Karena wajah itu adalah merupakan anggota badan yang paling mulia. Anggota badan yang paling mulia. Wal arabu tutlaqul wajha wa turidu jami'al jawarihi wa jami'al a'dha'i fil insan. Dan orang-orang Arab, orang-orang Arab kalau mereka menggunakan kata wajah, mengitlakkan kalimat wajah itu, dan yang mereka inginkan dengan kata wajah itu adalah seluruh anggota badan, seluruh anggota badan yang ada pada seseorang. Kalau sudah dibilang aslamtu wajhiya, saya islamkan wajahku, berarti saya islamkan seluruh anggota badan saya lillah, semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia islamkan wajahnya, dia islamkan tangannya, dia islamkan kakinya, dia islamkan pendengarannya, dia islamkan matanya, dia islamkan hatinya, dan seterusnya. Itu kata wajah. Kenapa wajah di sini diungkap? Bukan diriku semuanya, tapi wajah. Karena wajah itu sudah sentral semua daripada anggota badan seseorang. Dan demikian yang dipahami oleh orang Arab. Kan orang Arab yang diajar ini. Orang yang paham bahasa Arab. Orang paham bahasa Arab. Ketika disebutkan wajah, menunjukkan pengislamannya itu secara menyeluruh, seluruh anggota badannya, lahir dan batinnya. Fa idza qala aslamtu wajhiya,
yakunul muradu huna aslamtu wajha wal qalb wal jawariha wal iradata wal qasda lillahi azza wa jalla wahda. Kemudian kata beliau, dan yang dimaksud di sini, saya islamkan wajahku, yaitu saya islamkan wajahku, hatiku, anggota badanku, keinginanku, maksudku semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ittaba'ani kadzalika faqad aslam. Kemudian dan siapa saja yang mengikuti saya, demikian pula kata beliau, mereka telah berislam. Yang dia islamkan wajahnya, dia islamkan hatinya, dia islamkan keinginannya, dia islamkan maksudnya, dia islamkan seluruh anggota badannya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan, kalau dibilang Islam, sudah paham maknanya bagaimana? Sudah paham, harus tergambar. Islam itu ketundukan, perendahan diri, penyerahan diri semata-mata kepada Allah, taat semata-mata kepada Allah, menjauhi kesyirikan dan juga orang-orang yang melakukan kesyirikan. Itu yang dinamakan dengan Islam. Yang dinamakan dengan Islam. Kemudian kata beliau, fa idzan yakunu huna mutlaqul wajhi li syarafihi wal muradu islamu jamil a'dha'i wal iradati wal qalbi ila akhiri. Maka kalau begitu kata beliau, di sini pengitlakan kata wajah karena mulianya itu wajah. Karena mulianya itu wajah dari seluruh anggota badan yang lainnya. Dan yang diinginkan dengan pengislaman wajah itu adalah mengislamkan seluruh anggota badan, mengislamkan keinginan dan hatinya, semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata beliau, telah datang di selain ayat ini, di banyak ayat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Islam, keinginan dan hati dan selainnya, menyebutkan tentang Islam itu, yaitu dengan Islam wajh lillah. Islam wajh lillah, yaitu penyerahan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, wajah yang diungkap. Wa asna ala mayuslim wajhahu lillah, dan Allah Subhanahu wa taala memuji atas siapa saja yang mengislamkan wajahnya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsin, dalam keadaan dia berbuat ihsan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-112, bala man aslama wajhahu lillah. Bala man aslama, siapa saja yang mengislamkan wajahnya semata-mata kepada Allah, mengislamkan wajahnya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat yang ke-22, wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan siapa saja yang mengislamkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berbuat ihsan, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Mengislamkan wajah, ungkapan untuk seluruh anggota badannya. Kemudian setelah itu, wa huwa muhsin, dalam keadaan dia berbuat ihsan, berbuat baik. Kalau dia islamkan wajahnya, dia islamkan seluruh anggota badannya dalam keadaan dia berbuat ihsan, maka dia sungguh telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Urwatul wuthqa artinya kalimat la ilaha illallah. Kita selesaikan dulu. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Demikian pula dalam surah An-Nisa ayat 100 ke-25. Dan siapa saja yang ahsanudinan, siapakah yang lebih baik agamanya? Siapakah yang lebih baik agamanya dari orang-orang yang mengislamkan wajahnya semata-mata kepada Allah?
dalam keadaan dia berbuat ihsan dan dia mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang lurus, dan Allah SWT telah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai khalilnya, kekasihnya. Perhatikan ayat-ayat tadi itu semuanya Allah ungkap dengan Islam wajah, berislamnya wajah, sebagai wakil dari seluruh anggota badan seseorang. Kenapa wajah ini ungkap? Karena dia adalah merupakan yang paling mulianya dari anggota badan itu, dan dia adalah merupakan sentral. Iya, sentralnya seseorang itu pada wajah. Kalau orang itu memandang, itu dia lihat di wajahnya, dia sentralnya di situ. Iya, sentral di situ. Iya, baik. Saya kira demikian dulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Iya, semoga apa yang kita bahas ini menjadi amalan kebaikan bagi kita semuanya dan menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kemudian nanti, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan memberikan petunjuk kepada kita untuk berada di atas jalan Islam yang sebenarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.